Puluhan wanita non-muslim Kanada pakai hijab untuk perangi Islamofobia. Puluhan wanita muslim dan non-muslim di Kanada menggelar aksi damai di Victoria Park dengan mengenakan hijab untuk memerangi Islamofobia. Acara bernama Hijab for Harmony itu diadakan menyusul serangan teroris terhadap satu keluarga muslim 6 Juni lalu. Sekitar 80 warga London, Ontario, Kanada hadir di acara ini untuk mendidik publik tentang jilbab dan perlunya memerangi Islamofobia. Acara yang dimulai pukul 17 waktu setempat ini menampilkan beberapa pembicara dari Muslim Association of Canada. Dilanjutkan dengan jalan-jalan solidaritas mengelilingi Victoria Park dan mengeningkan cipta untuk korban. Acara ini bagian dari sejumlah pertemuan yang diadakan di seluruh negeri untuk mendorong pemerintah mengatasi masalah Islamofobia di Kanada. Di saat banyak wanita takut untuk keluar dengan jilbab mereka karena sekarang mereka telah menjadi minoritas yang terlihat. Dukungan ini mendorong mereka untuk melanjutkan pilihan yang telah mereka ambil, kata warga London, Ontario, dan anggota Muslim Association of Canada Rim Sultan. Dikutip dari Global News, Ahad 20 Juni. 4 anggota keluarga Muslim London, Ontario, Kanada tewas dalam serangan bermotivasi kebencian dan ditargetkan pada 6 Juni 2021. Pelaku yang bernama Nathaniel Fettman, 20 tahun, dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke keluarga itu yang sedang jalan kaki. Kejaksaan Kanada mendakwa pelaku dengan pasal terorisme. Perwakilan peserta non-muslim Barbara Legate mengatakan penting untuk menunjukkan solidaritas dengan muslimah dan masyarakat lainnya di Kanada. Terlebih, perempuan kerap menjadi target kekerasan. Dia mengatakan acara ini terinspirasi dari kegiatan serupa yang terjadi di Christchurch, Selandia Baru setelah serangan teror di sebuah masjid pada 2019. Ia menuturkan tidak ingin akibat teror itu sikap Muslim Kanada terhadap jilbab berubah menjadi sekedar kostum. Jilbab itu sangat penting bagi wanita yang memilih untuk memakainya. Kami ingin tampilan yang layak kami hadirkan bersama Anda, kata Legate. Muslimah London lainnya, Safia Saika, mengatakan setiap orang harus memiliki hak untuk memakai apa yang mereka inginkan. Jilbab bagi saya bukan hanya penutup kepala. Bagi saya ini adalah Islam saya, bukan hanya agama atau apa yang Anda yakini secara spiritual. Ini adalah cara hidup, kata Saika. Israel ingin jalin hubungan dengan Indonesia dan negara Muslim Asia Tenggara lainnya. Israel menyatakan ingin menjalin hubungan dengan Indonesia maupun negara muslim lain di Asia Tenggara. Pernyataan itu disampaikan Sagi Karni, Duta Besar Israel untuk Singapura, seperti diberitakan Reuters Kamis 17 Juni. 3 negara dengan mayoritas muslim di kawasan Indonesia, Malaysia, dan Brunei mengecam serangan negeri Zionis ke Gaza. Serangan udara pada 11 Mei itu menewaskan lebih dari 250 warga Palestina dan diklaim balasan karena milisi Palestina menyerang terlebih dahulu. Ketiganya bereaksi dengan melontarkan kecaman tegas dan mendesak PBB bergerak dan menghentikan kampanye militer tersebut. Indonesia, Malaysia, dan Brunei tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel dan berulang kali meminta Tel Aviv berhenti menduduki tanah Palestina. Selain itu, ketiganya juga meminta adanya solusi 2 negara berdasarkan perbatasan sebelum Perang 6 Hari 1967. Karni mengatakan, kritikan yang dilontarkan 3 negara mayoritas muslim tersebut tidak jujur dan tidak berdasar. Si Dubes mengeluh kecaman itu mengabaikan fakta konflik ini melawan milisi Palestina, bukan menghadapi penduduk Palestina. Milisi Palestina itu organisasi antisemit. Saya yakin mereka yang berdebat di media sosial tidak paham betapa fasis dan radikalnya mereka, klaimnya. Seraya mengakui adanya korban tewas dalam konflik itu, Karni meminta agar ketiga negara itu menjalin hubungan dengan mereka. Kami bersedia untuk bertemu, berdiskusi. Pintu selalu terbuka dan saya kira tidak sulit
menemukan kami, paparnya. Di Asia Tenggara, Israel mempunyai kedutaan di Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Myanmar. Kemudian di Timur Tengah, mereka menjalin relasi diplomatik dengan Bahrain, Sudan, Maroko, dan Uni Emirat Arab. Raisi Presiden Iran, Israel minta dunia waspada. Israel menegaskan dunia internasional harus mewaspadai Ebrahim Raisi yang terpilih sebagai Presiden Iran. Kewaspadaan itu, kata Israel, karena komitmennya terhadap program nuklir militer yang berkembang pesat. Raisi berkomitmen pada program nuklir militer Iran yang berkembang pesat. Pemilihannya memperjelas niat jahat Iran yang sebenarnya dan harus memicu keprihatinan serius di antara komunitas internasional. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri menulis di Twitter, dikutip AFP Sabtu 20 Juni. Sebelumnya, ulama konservatif dengan rekam jejak kontroversi HAM, Ebrahim Raisi terpilih menjadi Presiden Iran setelah menang dalam pemilihan umum pada Sabtu 19 Juni. Melalui pernyataan resmi yang dikutip AFP, Menteri Dalam Negeri Iran Abdul Reza Rahmani Fasli mengumumkan bahwa Raisi menang pemilu dengan meraih 61,95% suara. Berdasarkan data Kemendagri Iran, pemilu yang digelar pada Jumat 18 Juni ini merupakan pesta demokrasi dengan jumlah pemilih terendah dalam sejarah negaranya. Israel diduga kehilangan dokumen penting, Benyamin Netanyahu dituding jadi biang keladinya. Usai posisinya sebagai Perdana Menteri digeser oleh Naftali Bennett, Benyamin Netanyahu dituding menghancurkan beberapa dokumen penting milik Israel. Informasi tersebut disampaikan oleh sebuah surat kabar, yaitu Israel Haaretz, yang menduga Benyamin Netanyahu telah menyuruh anak buahnya menyingkirkan sejumlah dokumen dan materi yang disimpan di berangkas kantornya. Aksi yang diduga dilakukan oleh Benyamin Netanyahu ini dinilai menyalahi hukum Israel lantaran dokumen yang dibuat atau diterima oleh pejabat selama bekerja sebagai pegawai negeri semestinya milik negara. Oleh karena itu, apapun bentuknya, dokumen bersangkutan harus disimpan di kantor dan dilarang keras dipindahkan ke tempat lain. Terlebih jika pejabat tidak lagi berkuasa, maka dokumen dan materi harus diberi label khusus kemudian dikirim ke arsip negara. Kendati rumor itu telah beredar kencang, belum diketahui jenis dokumen apa yang hilang usai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu lengser. Surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa dokumen itu biasanya disimpan di berangkas tempat Perdana Menteri dan pejabat seniornya bertemu.